Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dai Pungkusmawi SPD MPD, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Beber, Kabupaten Cirebon, kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10, Provinsi Jawa Barat. Kali ini akan mempresentasikan laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran pada siswa, khususnya di SMA Negeri 1 Beber pada kelas 11 IPS 4. Yang pertama adalah mengenai deskripsi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi saat kegiatan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia itu adalah kurangnya konsentrasi siswa secara penuh karena masih ada beberapa siswa yang mengantuk dan tidak fokus saat belajar. Hal ini bisa jadi karena saat itu adalah pas pada jam terakhir, pada jam 7 ke 8, di mana kondisi siswa mungkin sudah menurun secara fisik. Dan mengenai deskripsi permasalahan tersebut, saya memiliki akar permasalahan. Selain tadi jam terakhir, berdasarkan hasil pengamatan sikap yang dilakukan saat proses pembelajaran, itu sebagian siswa yang masih kesulitan berkonsentrasi dan menahan kantuk. Selain karena faktor tadi, juga ada beberapa siswa yang sebagiannya lagi adalah melakukan tindakan-tindakan yang perlu saat kegiatan pembelajaran. Misalnya ada beberapa siswa yang perhatiannya lebih beberapa kali melihat keluar ruangan. Kemudian ada juga beberapa siswa yang mengobrol dengan secara bisik-bisik dengan teman-temannya, dan ada juga beberapa kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya tidak perlu dilakukan di saat proses kegiatan pembelajaran. Mengenai hal tersebut, maka alternatif solusi yang saya lakukan pada saat itu adalah untuk menyelesaikannya, yaitu saya berupaya mengembalikan kembali konsentrasi belajar para siswa tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut. Jika kelihatan ada beberapa siswa yang mengantuk, itu maka saya mengajak para siswa untuk melakukan satu gerakan kecil dengan contoh misalnya melakukan tepuk tangan atau tepuk pramuka sebanyak 1 kali. Jadi ketika melihat ada beberapa siswa atau sebagian siswa yang mengantuk, maka saya ajak siswa untuk melakukan gerakan tepuk pramuka 1 kali. Itu. Kemudian yang kedua, alternatif solusi yang ditawarkan ketika ada siswa yang kurang konsentrasi karena sudah tidak fokus, perhatiannya terpecah dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak perlu, maka saya mencoba memberikan satu pertanyaan seputar materi-materi yang diajarkan pada saat itu kepada mereka. Misalnya pada saat itu adalah materi tentang debat, maka ketika ada beberapa siswa atau sebagian siswa yang kelihatan kurang konsentrasi, misalnya saja lebih melihat keluar ruangan dibandingkan dengan melakukan proses belajar, maka saya langsung menyebut namanya. Andi, coba jelaskan pengertian tentang debat. Seperti itu. Dari alternatif solusi yang ditawarkan dan dilaksanakan di kelas pembelajaran tersebut, maka hasil pemecahan masalah yang dihasilkan itu adalah diperoleh hasil bahwa siswa yang sedang mengantuk itu ketika mendengar suara tepuk pramuka 1 kali, kemudian mulai konsentrasinya bangkit lagi. Bahkan siswa yang sudah tidur kembali bangun lagi dan berupaya konsentrasi dan bersatu lagi dengan teman-teman yang sudah fokus belajar. Sedangkan untuk solusi yang kedua, ketika ada satu siswa yang kurang fokus kemudian diberikan pertanyaan, maka dia akan kembali fokus walaupun dia tidak bisa langsung menjawab dengan jelas. Tapi ini juga menjadi solusi bagi yang lain yang saat itu sudah kurang konsentrasinya, ada yang ngobrol dan sebagainya, menjadi fokus lagi. Bisa jadi karena kekhawatiran mereka akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti temannya tadi. Demikian hasil pemecahan masalahnya. Dan yang menjadi sumber rujukan solusi pada saat itu adalah pengamatan pada proses pembelajaran dengan seluruh siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 1 Beber.
Demikian presentasi laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa di kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.